Akhir-akhir ini banyak orang mulai gelisah. Harga-harga naik, pengeluaran nggak bisa ditekan, tapi pemasukan rasanya segitu-segitu aja. Setiap kali buka dompet, yang muncul bukan cuma struk belanja, tapi juga rasa cemas. Kok cepet banget ya uang habis? Saya lihat di sekitar, banyak yang mulai panik. Ada yang tiba-tiba buka usaha kecil-kecilan karena takut kehilangan kerja. Ada yang rajin ikut kelas investasi, padahal belum punya tabungan darurat. Dan ada juga yang mulai kehilangan arah, kerja keras setiap hari, tapi tetap merasa dikejar waktu, tagihan, dan kekhawatiran soal masa depan. Kalimat ekonomi lagi sulit bukan cuma berita di televisi, tapi jadi kenyataan di dapur, di kantong, di kepala kita. Dan ketika ketakutan mulai mengambil alih, banyak orang berpikir satu hal, uang susah dicari sekarang. Tapi anehnya, di tengah kepanikan ini selalu ada segelintir orang yang tetap tenang. Mereka bukan miliarder, bukan orang yang punya koneksi besar, bukan juga yang hidup serba mewah. Tapi entah kenapa, uang seperti mengalir lancar ke mereka. Usahanya tetap jalan. Peluang seolah datang sendiri. Mereka bisa tetap produktif, bahkan di masa ketika orang lain sedang bingung bagaimana bertahan. Saya sempat bertanya-tanya, apa yang mereka tahu yang kebanyakan orang tidak tahu? Apa yang membuat rezeki mereka seperti punya arah, sementara banyak dari kita masih merasa tersesat dalam kabut finansial? Dan dari perjalanan saya sendiri, saya akhirnya belajar sesuatu yang mengubah cara saya memandang uang, kerja keras, dan rasa cukup. Bukan karena saya jadi kaya mendadak, tapi karena saya mulai memahami energi di balik uang itu sendiri. Hari ini saya ingin berbagi. Bukan trik cepat kaya, bukan juga motivasi kosong, tapi sesuatu yang lebih dalam. Sebuah rahasia kecil yang membuat uang bisa tetap mengalir masuk, bahkan ketika dunia sedang panik. Beberapa tahun lalu, saya berada di titik yang cukup berat dalam hidup saya. Waktu itu, ekonomi sedang goyah. Harga bahan pokok naik, klien bisnis saya satu persatu mundur, dan tabungan yang saya anggap cukup ternyata cuma bertahan 2 bulan. Setiap pagi, saya bangun dengan rasa berat di dada, pikiran langsung lari ke tagihan, cicilan, dan kebutuhan rumah tangga. Saya kerja keras, hampir tanpa jeda. Bangun lebih pagi, tidur lebih malam. Tapi anehnya, meski saya menambah jam kerja, uang yang masuk justru makin tidak stabil. Seolah apapun yang saya lakukan, selalu ada saja kebocoran. Entah itu pengeluaran tak terduga, alat kerja rusak, atau proyek yang gagal di tengah jalan. Saya ingat satu malam, duduk di meja kerja dengan laptop menyala, tapi pikiran kosong. Saya ngerasa seperti orang yang berlari di treadmill, capek, tapi nggak kemana-mana. Di saat itu, saya mulai sadar. Mungkin masalah saya bukan cuma di strategi, tapi di energi. Saya mulai perhatikan diri sendiri. Setiap hari, saya bekerja dengan perasaan takut kekurangan. Saya membuat keputusan dari tempat yang penuh cemas, bukan dari tempat yang tenang. Saya menolak tawaran karena takut gagal, bukan karena itu tidak cocok. Dan setiap kali uang datang, saya langsung berpikir, kapan ya ini habis lagi? Saya nggak sadar kalau saya sedang menanam benih ketakutan di setiap tindakan kecil saya. Dan hasilnya, ya, hidup saya dipenuhi hasil dari benih itu. Rasa panik, kehilangan arah, dan rezeki yang seret. Sampai suatu hari, saya ketemu dengan seorang teman lama. Orang yang hidupnya sederhana, tapi selalu tampak ringan. Kami ngobrol lama di warung kopi. Dia bilang satu kalimat yang sampai sekarang masih saya ingat. Uang itu datang ke orang yang tenang, bukan ke orang yang takut kehilangannya. Awalnya saya menganggap itu cuma kalimat manis tanpa makna. Tapi semakin saya renungkan, semakin terasa benarnya. Karena ketika saya tenang, saya bisa berpikir lebih jernih. Saya mulai melihat peluang yang sebelumnya saya abaikan karena terlalu sibuk panik. Saya mulai bekerja bukan untuk mengejar uang, tapi untuk memberi nilai. Dan tanpa saya sadari, uang mulai datang lewat jalan-jalan yang nggak saya duga. Saya belajar menyeimbangkan antara kerja keras dan rasa percaya. Bukan percaya buta, tapi percaya bahwa saya cukup, bahwa rezeki selalu punya cara datang, selama saya nggak menutup pintunya dengan ketakutan saya sendiri. Perlahan tapi pasti,
hal-hal kecil mulai berubah. Peluang muncul dari orang yang dulu cuma kenalan. Proyek kecil yang dulu saya anggap remeh, ternyata membuka pintu besar. Dan yang paling penting, saya berhenti merasa kejar-kejaran sama uang. Sejak saat itu, saya sadar. Rahasia uang mengalir bukan cuma soal seberapa pintar kita mencari, tapi seberapa tenang kita menerima. Dari pengalaman itu, saya mulai memahami satu hal penting. Uang adalah cermin dari cara kita memperlakukan hidup. Kalau kita mendekati hidup dengan rasa takut, uang akan memantulkan hal yang sama. Tapi, kalau kita mendekatinya dengan tenang, dengan rasa cukup, uang pun akan bergerak mengikuti energi itu. Banyak orang mengira aliran uang itu soal strategi, tentang bisnis, investasi, atau peluang. Padahal, sebelum semua itu, ada hal yang lebih mendasar. Pola pikir dan energi di baliknya. Bayangkan begini. Ada dua orang yang sama-sama jualan online. Yang pertama, setiap hari buka dashboard toko sambil cemas. Aduh, kok belum ada orderan ya? Dia posting, tapi penuh tekanan. Dia ngomong dengan calon pembeli, tapi terdengar tegang, seperti butuh banget uang itu. Lama-lama, energinya terasa, dan orang pun enggan beli. Sementara yang kedua, juga jualan online, tapi dia punya sikap beda. Dia tetap berusaha, tetap disiplin, tapi nggak panik. Dia tahu hasil nggak selalu instan, dan fokusnya bukan hanya pada uang, tapi pada nilai yang dia berikan. Dia nulis caption dengan tenang, balas chat dengan sabar, dan percaya setiap usaha akan nemu jalannya. Dan entah bagaimana orang lebih tertarik sama dia. Orderan datang perlahan, tapi pasti. Itulah bedanya. Yang satu bergerak dari ketakutan, yang lain dari ketenangan. Saya mulai menyebut ini sebagai energi kelimpahan. Bukan dalam arti mistik, tapi sederhana. Keadaan batin yang tidak menolak datangnya rezeki. Karena faktanya, banyak orang yang bilang mereka ingin lebih banyak uang, tapi di dalam dirinya justru penuh resistensi. Mereka kerja keras, tapi di dalam hati sering ngomel, hidup kok susah banget sih. Mereka bilang ingin peluang, tapi begitu peluang datang, langsung ragu. Jangan-jangan gagal. Mereka ingin kaya, tapi di waktu yang sama masih menyimpan keyakinan lama. Uang bikin orang jahat, atau rezeki udah diatur, ngapain usaha keras? Padahal dua hal itu bisa berjalan bersama, usaha dan percaya. Usaha tanpa percaya bikin hidup terasa berat, kayak mendayung melawan arus. Percaya tanpa usaha juga nggak jalan, karena rezeki butuh ruang untuk masuk. Jadi, kalau mau uang mengalir, yang perlu diperbaiki bukan cuma cara kita mencari, tapi juga cara kita merasa. Kita perlu belajar menumbuhkan rasa cukup, bahkan ketika belum punya banyak. Karena rasa cukup bukan tanda menyerah, tapi tanda kita berhenti panik, dan itu membuka ruang bagi hal-hal baik untuk masuk. Saya ingat waktu mulai menata ulang cara pikir ini, saya bikin satu kebiasaan kecil. Setiap kali saya menerima uang, berapapun jumlahnya, saya ucapkan terima kasih. Dan setiap kali saya mengeluarkan uang, saya juga bilang dalam hati, uang ini membawa kebaikan dan akan kembali dengan cara lain. Awalnya terdengar aneh, tapi perlahan saya mulai merasa ringan. Saya nggak lagi merasa kehilangan setiap kali uang keluar, karena saya percaya dia akan kembali, seperti air yang terus mengalir. Dan benar saja, beberapa minggu kemudian, peluang-peluang baru datang. Ada klien lama yang tiba-tiba menghubungi. Ada kerjasama yang dulu gagal, kini terbuka lagi. Semua terjadi tanpa saya kejar-kejaran. Dari situ saya sadar, uang mengalir bukan karena kita panik mencarinya, tapi karena kita memberi ruang baginya untuk datang. Ruang itu muncul saat hati kita tenang, pikiran kita jernih, dan tindakan kita tulus. Mungkin ini yang dimaksud banyak orang ketika bilang, rezeki nggak pernah salah alamat. Karena memang, selama kita terus melangkah dengan kesadaran, bukan ketakutan, uang akan menemukan jalannya untuk datang. Persis, di waktu yang seharusnya, ada seorang teman saya, namanya Raka. Usianya 30-an, pekerja kreatif lepas, atau istilahnya sekarang, freelancer. Dulu, dia hidup dalam mode bertahan terus-menerus. Setiap bulan harus mikir keras bagaimana bayar kontrakan, listrik, dan kebutuhan sehari-hari. Saya masih ingat, waktu itu Raka sering bilang,
yang penting kerja terus aja, biar nggak ketinggalan proyek. Tapi kalau dilihat dari dekat, energinya seperti orang yang kelelahan. Dia ambil semua tawaran, bahkan yang bayarannya kecil, karena takut kehilangan klien. Dia jarang menolak, jarang istirahat, jarang merasa tenang. Lalu datang masa pandemi, pekerjaan berhenti total. Dan untuk pertama kalinya, Raka terpaksa benar-benar diam. Dia bilang ke saya baru sadar selama ini saya nggak pernah kerja dengan hati tenang. Saya cuma kerja karena takut nggak punya uang. Itu jadi titik baliknya. Beberapa bulan kemudian, Raka mulai melakukan sesuatu yang sederhana tapi mengubah hidupnya. Dia berhenti mengejar semua proyek dan mulai fokus pada satu bidang yang benar-benar dia sukai. Desain visual untuk bisnis kecil. Dia belajar, memperbaiki portofolio, dan mulai membangun citra diri di media sosial. Pelan-pelan, tanpa panik. Tapi yang paling menarik, bukan perubahan strateginya, melainkan cara dia memperlakukan pekerjaannya sekarang. Kalau dulu setiap pagi dia buka laptop dengan rasa tegang, sekarang dia memulainya dengan niat. Saya mau bantu bisnis kecil terlihat lebih baik. Fokusnya bergeser dari saya harus dapat uang menjadi saya ingin memberi nilai. 3 bulan kemudian, tanpa dia sadari, aliran rezeki mulai terbuka. Klien-klien baru datang dari rekomendasi orang yang merasa terbantu dengan karyanya. Bahkan ada satu pelanggan yang dengan senang hati membayar lebih karena merasa desainnya terasa tulus. Ketika saya tanya apa rahasianya, Raka tersenyum dan berkata, "Dulu saya kerja dari rasa takut, sekarang saya kerja dari rasa cukup." Kalimat itu sederhana, tapi dalam. Karena kalau dipikir-pikir, banyak dari kita yang hidup seperti Raka dulu. Kita kejar uang dengan penuh cemas, seolah dunia akan runtuh kalau satu peluang hilang. Padahal, dalam ketenangan, kita bisa bekerja lebih jernih, berpikir lebih kreatif, dan justru membuka ruang bagi rezeki untuk datang lebih alami. Raka sekarang bukan jadi orang super kaya, tapi dia hidup dengan ritme yang lebih damai. Dia nggak lagi begadang setiap malam karena takut kehilangan proyek. Dia punya waktu untuk keluarga, bisa menabung sedikit demi sedikit, dan yang paling penting, dia merasa cukup. Dan anehnya, justru setelah dia berhenti panik soal uang datang dengan cara yang lebih lancar dari sebelumnya. Cerita Raka mengingatkan saya bahwa kadang, yang membuat uang sulit masuk bukan karena dunia sedang krisis, tapi karena kita sendiri belum siap menerimanya. Kita masih menutup pintu dengan rasa takut, terburu-buru, dan pikiran gak akan cukup. Sementara rahasia uang mengalir ada di hal-hal yang tenang dan sederhana. Melakukan yang terbaik, memberi nilai, bersyukur untuk yang kecil, dan percaya bahwa setiap usaha punya waktu tumbuhnya masing-masing. Dan ketika hati mulai tenang seperti itu, uang berhenti jadi musuh yang dikejar-kejar, tapi berubah jadi teman yang datang dengan sendirinya. Sekarang, coba kamu berhenti sejenak. Tarik napas pelan-pelan, lihat ke sekeliling. Bukan untuk menghitung apa yang kamu punya, tapi untuk menyadari bahwa kamu masih di sini, masih berjuang, masih bisa bernapas. Kadang, kita terlalu sibuk memikirkan kekurangan sampai lupa menghargai yang sudah ada. Kita panik saat uang belum datang, padahal mungkin di balik keterlambatan itu, hidup sedang mengajari kita untuk lebih tenang. Saya tahu rasanya. Rasa cemas itu nyata, terutama ketika tagihan menumpuk, ketika harga-harga naik dan gaji terasa tidak pernah cukup. Tapi justru di momen seperti itu, kita sedang diuji. Apakah kita akan memilih ketakutan atau memilih kesadaran? Coba kamu tanya diri sendiri malam ini. Apakah selama ini kamu bekerja dengan tenang atau dengan cemas? Apakah kamu mencari uang untuk membangun atau untuk menambal rasa takutmu kehilangan? Dan ketika uang datang, apakah kamu menerimanya dengan rasa syukur atau dengan rasa curiga bahwa ini pasti nggak bakal lama? Semua pertanyaan itu penting karena di sanalah jawabannya tersembunyi. Ketenangan itu bukan soal punya banyak uang, tapi soal berhenti melawan arus hidup. Ketika kamu berhenti panik, kamu mulai bisa melihat arah. Ketika kamu berhenti merasa kurang, kamu mulai menemukan cara baru untuk cukup. Uang, pada akhirnya, bukan hanya angka di rekening. Ia adalah cerminan dari hubungan kita dengan diri sendiri. Seberapa kita menghargai waktu,
usaha, dan niat baik kita. Kalau kamu mulai merasa lelah, mungkin ini saatnya berhenti sejenak, bukan menyerah. Berhenti untuk melihat apakah kamu masih bekerja dari tempat yang tenang, atau sudah terlalu larut dalam ketakutan kehilangan. Karena sesungguhnya, rezeki yang paling besar bukan uangnya, tapi rasa damai ketika menjalaninya. Dan dari kedamaian itu, peluang, ide dan keberlimpahan bisa muncul pelan-pelan, tanpa paksaan. Kamu nggak perlu jadi orang paling kaya untuk merasa cukup. Cukup sadar bahwa setiap hari selalu ada hal kecil yang mengalir ke arahmu, senyum orang lain, ucapan terima kasih, atau kesempatan baru yang muncul tiba-tiba. Itu semua juga bagian dari rezeki. Jadi mungkin rahasia uang mengalir bukan lagi soal bagaimana mencari lebih banyak, tapi bagaimana menjadi lebih hadir saat uang datang dan lebih tenang saat uang pergi. Karena kalau hati tenang, rezeki akan selalu menemukan jalannya pulang. Kadang, kita baru sadar sesuatu justru di saat hidup terasa paling sempit. Ketika uang seret, peluang terasa menjauh, dan dunia seolah menutup pintunya. Tapi di balik itu semua, ada pelajaran yang pelan-pelan membentuk kita. Bahwa kelimpahan tidak datang dari rasa takut, melainkan dari keyakinan tenang bahwa setiap langkah kita berarti. Hari ini, mungkin situasi ekonomi belum berubah, harga masih naik, tekanan masih terasa, tapi cara kita memandangnya bisa berubah. Kita bisa memilih untuk tetap tenang di tengah badai, untuk bekerja dengan niat memberi, bukan sekadar mengejar. Dan dari ketenangan itu, uang mulai menemukan jalannya sendiri, bukan karena keajaiban instan, tapi karena kamu sudah belajar selaras dengan arus hidupmu. Kalau dari tadi kamu mendengarkan ini sambil mengangguk pelan, mungkin ada bagian dalam dirimu yang juga mulai paham. Bahwa mencari uang bukan soal seberapa keras kita berlari, tapi seberapa sadar kita melangkah. Jadi mulai malam ini, coba ubah satu hal kecil saja. Kerjakan sesuatu dengan hati tenang. Ucapkan terima kasih setiap kali uang datang, dan percaya setiap kali uang keluar, bahwa ia akan kembali dalam bentuk lain. Pelan-pelan, kamu akan melihat dunia tidak sedang menutup pintu, ia hanya menunggu kamu membuka diri lebih dulu. Kalau kamu merasa pesan ini menyentuh sesuatu di dalam dirimu, bagikan video ini ke seseorang yang sedang berjuang menghadapi rasa takut soal uang. Tinggalkan komentar tentang bagian mana yang paling mengena untukmu, karena mungkin pengalamanmu bisa jadi pelajaran untuk orang lain juga. Dan kalau kamu ingin terus belajar tentang keuangan, mindset, dan keseimbangan hidup dengan cara yang hangat dan sadar, jangan lupa tekan like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Supaya kamu nggak ketinggalan saat kita berbagi cerita-cerita reflektif berikutnya. Ingat, uang datang dan pergi, tapi ketenangan itu bisa kamu jaga selamanya. Dan selama kamu berjalan dengan hati yang tenang, rezeki akan selalu menemukan jalannya kembali padamu.